Juga harus mengantisipasi perubahan demografi, profil sosioekonomi dari populasi yang termasuk perubahan dalam pasar tenaga kerja yang lebih fleksibel, perubahan lingkungan hingga perubahan struktural yang sangat cepat akibat pandemi COVID yang kita alami sekarang ini. Misalnya pembelajaran jarak jauh, banyak negara di dunia sudah mulai mengadaptasi sistem pendidikan mereka, baik itu pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, menengah, vokasi, dan perguruan tinggi untuk memenuhi kebutuhan perubahan besar yang ada. Di Australia untuk pendidikan anak usia dini, Finlandia untuk pendidikan dasar dan menengah, di Jerman untuk pendidikan vokasi, di Korea untuk perguruan tinggi. Pemirsa, kembali di Prime Show with Ira Kusno. Menjalani tatanan new normal atau tatanan kenormalan baru tentu perlu kesiapan yang matang. Apalagi jika new normal itu mengubah gaya hidup dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Seperti apa tatanan kenormalan baru di sektor transportasi, tepatnya di moda raya transportasi MRT? Saya langsung turun ke lapangan untuk melihatnya dan berikut liputannya. Pemirsa, dari tempat inilah sekitar seminggu yang lalu Presiden Joko Widodo menyampaikan rencana tatanan normal baru atau the new normal khusus moda transportasi. Nah, sekarang saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana the new normal atau kenormalan baru ini khusus di moda raya transportasi atau MRT. Dari stasiun Bundaran HI ini nanti saya akan menuju stasiun Lebak Bulus. Sebelum masuk ke stasiun MRT pun tampak ada pembatas yang menunjukkan bagaimana jarak orang mengantri ini untuk jaga jarak atau social distancing. Suhu tubuh 36,2, jadi aman ya Mbak, bisa masuk. Terima kasih. Pemirsa, di dalam kereta pun, di dalam MRT ini tampak ada pembatasan, jadi tanda untuk social distancing. Kemudian kalau terpaksa memang sudah penuh, harus ada yang berdiri. Berdiri itu harus menghadap searah dengan jalannya kereta. Penumpang yang lain yang berdiri pun tidak boleh saling berhadap-hadapan. Jadi semua searah. Dan kalaupun kita nanti datang bersama teman-teman, selama perjalanan tidak diperkenankan untuk mengobrol. Sudah tahu belum sih peraturan untuk new normal penggunaan MRT? Kalau untuk peraturan barunya belum mengetahui. Tapi kan di beberapa tempat ini sudah diberi tanda begitu ya dan pengumuman. Apakah sudah sempat melihat tanda-tandanya? Oh, kalau tanda-tandanya udah mengetahui yang masa perbatasan itu sekitar 1 meter ya. Terus nanti di new normal ini kan penumpang walaupun datang berkelompok tidak boleh ngobrol, tidak boleh terima telepon. Itu seperti apa, Mas? Gimana ya, kalau itu sih persepsi diri masing-masing sih kalau kayak gitu. Jadi ada pembatasan di mana kita nggak boleh berbuat sesuatu karena peraturan. Jadi ya oke-oke aja sih kalau menurut saya, kalau yang lain nggak tahu. Pemirsa, untuk mengetahui lebih jauh tentang bagaimana tatanan di kenormalan baru atau the new normal khususnya di moda raya transportasi atau MRT, saat ini saya sudah bersama dengan Dirut MRT Jakarta, Bapak William Sabandar. Tantangan terbesar adalah bagaimana mengurangi jumlah orang di dalam kereta, tetapi mobilisasi penumpangnya tidak terhambat. Bagaimana strateginya? Jadi strateginya adalah kita akan tetap memastikan jumlah penumpang di dalam kereta itu sesuai dengan jumlah yang dipersyaratkan. Jumlah yang dipersyaratkan sekarang berarti sekitar berapa, Pak? Ada penambahan dari PSBB 60? 67, 68 satu kereta. Itu dengan jarak antara yang berdiri dan... Nah, itu bagaimana Pak nanti mengeceknya jumlahnya akan sebesar itu? Jadi di setiap stasiun itu akan ada kuota yang kita berikan. Total kuota untuk satu kali perjalanan dengan 6 kereta itu ada 396 orang bisa naik. Artinya 63 sampai 67 per kereta dari 6 rangkaian yang kita punya. Nah, kuota itu diberikan di setiap stasiun. Misalnya di Lebak Bulus, di mana stasiun kita berada sekarang ini,
kita memberikan kuota 147 orang maksimum untuk satu kali perjalanan. Terkait dengan jam kantor dari orang-orang tersebut. Betul, makanya kita menghimbau kantor-kantor untuk menerapkan flexible working hours. MRT sendiri seiring dengan penumpukan penumpang nantinya kita akan menambah peak hours kita dari 2 jam menjadi 3 jam, baik itu pada pagi maupun sore. Tetapi hasil simulasi kita menunjukkan bahwa sampai dengan jumlah penumpang 60.000 penumpang per hari, MRT itu masih akan normal dengan sistem antri yang tadi. Jadi artinya tidak akan ada penumpukan penumpang. Masa puncak ya, peak hour itu. Kalau di PSBB itu waktunya sendiri kan untuk operasional menjadi berkurang ya Pak, dari jam 6 hanya sampai jam 6 sore. Ini berarti nanti akan ada perubahan lagi? Iya betul, bukan cuma dari 6 sampai, tapi juga headway 30 menit. Biasanya kan kita beroperasi dengan 5 sampai 10 menit. Ada 7 stasiun yang ditutup. Pada saat kita memasuki fase pemulihan, kita akan mulai beroperasi dengan normal. Headway kita kembalikan, peak hours-nya kita buat lebih panjang, waktu 5 menit dan 10 menit pada rupiah kalau tidak melanggar ini. Kalau yang berbicara memang imbauan, ya, karena memang tentu kita harus masih melihat nih bagaimana pemberlakuannya pada saat kita melakukan itu. Kalau memang ini nanti dilihat sebagai suatu mekanisme efektif, maka tentu akan kita dorong dengan pemberlakuan. Saya membayangkannya berarti nanti akan ada dari tim keamanan begitu untuk patroli setiap kali di antara gerbong? Betul, jadi di setiap kereta kami akan tempatkan satu security untuk memastikan ya keamanan, kenyamanan masyarakat menggunakan MRT dengan mengecek. Terima kasih Pak William sudah bersama kami di Prime Show with Ira Kusno. Pemirsa, tidak hanya sektor transportasi, new normal juga akan dijalankan di sektor pendidikan, keagamaan, dan kehidupan sosial masyarakat. Saat ini saya telah terhubung dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Bapak Muhadjir Effendi. Selamat malam Pak Muhadjir. Selamat malam Mbak Ira. Ya, Pak Muhadjir, ini kan normal baru bukan berarti masyarakat itu kembali ke tatanan yang sebelumnya begitu ya. Artinya Pak, dengan masyarakat Indonesia yang cenderung bandel seperti ini dan merasa bahwa normal baru itu artinya balik lagi nyaman seperti dulu, bebas ya. Strateginya dari pihak pemerintah apa Pak supaya masyarakat tetap waspada, tetap awas bahwa kita masih dalam suasana situasi pandemi? Ya, normal baru itu sebetulnya tidak ada ya di dalam undang-undang kita. Yang ada di undang-undang kita di apa itu nomor 27 tahun 2007, 24 tahun 2007 itu istilahnya sebetulnya adalah normalisasi apa itu rehabilitasi dan normalisasi ya gitu ya. Kita tidak mungkin bekerja di luar undang-undang, tapi ini kan istilah populer aja. Tapi itu sebetulnya new normal itu ya sebetulnya sebelum normal. Karena ketika kita berada dalam kondisi di mana antara sudah mau pulih tetapi ancaman dari bahaya itu masih ada. Karena itu ketika kita ingin mengurangi PSBB, mengurangi pengetatan, mengurangi pembatasan sosial, maka tidak ada pilihan lain kecuali harus lebih memperketat protokol kesehatan. Oke, itu kan protokol kesehatan diharapkan juga ada partisipasi dari masyarakat. Kembali Pak ke pertanyaan saya, masyarakat Indonesia ini bandel begitu ya. Kira-kira strategi pemerintah supaya masyarakat itu tetap waspada seperti apa Pak? Ya kalau dibilang bandel nggak juga, kalau ada 1-2 bandel tapi yang taat juga banyak. Ya, sama lah di negara lain kan juga tidak seperti semuanya juga taat juga. Jadi ini soal proses saja. Jadi ada proses edukasi, nanti kemudian penyadaran gitu. Dan saya selalu katakan di mana-mana, jangan kita disiplin karena ada aparat, lebih baik kita mengawasi dirinya sendiri, yang itulah dengan mematuhi apa yang ada di dalam ketetapan protokol kesehatan. Oke, Pak Muhadjir, ini nanti saya akan kembali kepada Bapak. Saya punya beberapa pertanyaan terkait dengan pendidikan, tapi kita jeda sejenak sesudah komersial saya akan kembali kepada Pak Muhadjir. Saudara, tatanan kenormalan baru atau new normal juga akan dihadapi di sektor pendidikan. Bagaimana strategi pemerintah? Sesaat lagi Prime Show with Ira Kusno akan kembali.